my friend. Spin dash? What? What kind of... And then there's Shadow. And that's Green Hill. Berawal dari Sonic yang seperti biasa berlari menggunakan kemampuan supersoniknya di kota Green Hill. Dia terburu-buru menuju sebuah gua yang dimana teman-temannya, yaitu Amy, Knuckles, Tails, Rouge, Saddle, sedang menahan Eggman yang akan mencuri batu prisma paradoks. Setelah sampai, dia dan teman-temannya langsung melawan anak buah Eggman. Want something done? Do it yourself. Okay, buddy? Nothing flustered me, Sonic. Sonic, wait! Lalu, pada saat Eggman akan mencabut batu prisma itu, Sonic malah dengan sengaja akan menghancurkannya. Padahal, saat dia baru tiba, teman-temannya sudah mengingatkan dia untuk hati-hati karena mereka semua tak tahu kekuatan apa yang dimiliki batu prisma tersebut. Namun, ia bersikeras menabrak batu itu dan setelah itu, Sonic seolah berpindah dimensi. The most beautiful place on Earth. I don't need the detail. Dia berada di kota New York City yang berubah menjadi kota robot. Lalu dia bertemu dengan Big Frog, namun tak mengenalinya. Dan setelah itu dia terdeteksi menjadi warga asing. Oleh karena itu, ia pun dikejar-kejar oleh robot di sana. Dia merasa heran kenapa gunung, pantai, pohon palemnya menghilang. Dan saat ia sadar, ia pun pergi melesat ke atas kota itu yang benar-benar mirip dengan kota Green Hill. Loop-de-loop. Kemudian terlintas kembali kejadian sebelum batu prisma hancur. Ia dan teman-temannya bertarung menyerang robot Eggman. Namun ternyata robot itu hanya robot jebakan. Tails saat itu mengingatkan Sonic, namun dia malah memukul robot itu hingga terjadi gempa yang membuat patahan ke arah gunung. Tails! He's not even in here! Lame, right? Tails yang kesal tak menganggap Sonic yang merasa senang karena berhasil mengalahkan robot Eggman. Kemudian terlihat Eggman yang senang karena rencananya berhasil. Kembali ke Sonic yang menemui Tails yang sedang mencari tahu rencana Eggman selanjutnya. Dia meminta maaf karena tak bermaksud membuatnya kesal. Lalu Tails bertanya kenapa Eggman tak ada di dalam robot tersebut. Dan Sonic juga merasa heran karena ada benda aneh di kokpit robot tersebut. Dan secepat kilat ia pun menunjukkan benda aneh itu pada Tails. Dan kemudian Tails menduga bahwa alat itu adalah sebuah tipuan untuk membuat ledakan yang sangat besar. Jadi ledakan tadi itu bukan disebabkan oleh Sonic, melainkan dari benda aneh tersebut. Lalu tiba-tiba Rouge ikut nimbrung dan mempunyai firasat bahwa Eggman mencari batu prisma yang terkubur di bawah batuan dasar Green Hill. Dan dia memanfaatkan kekuatan Sonic untuk mencari batu prisma tersebut. Eggman Empire! And now! Kemudian Rouge mengajak dia dan krunya untuk mencari tahu rencana Eggman. Dan beralih ke Eggman yang merasa puas dengan perbuatan Sonic yang memudahkan dia untuk mengambil batu prisma itu. Dan dia kini sudah berhasil menemukan batu tersebut. Sonic sendiri kini mengerti kenapa Eggman memilih tempat itu untuk perkelahiannya. Tentunya demi batu prisma, dan saat ini dia sadar bahwa dia memang berada di Green Hill dan Eggman telah berhasil. Man was after. How? Kemudian hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Tails. Di sisi lain ada seseorang yang memantau pergerakan Sonic. Dan di sana juga terlihat bayangan Eggman yang menyebut Sonic adalah pemberontak yang tak tahu terima kasih. Tails would be a lot easier if everything was covered in grass and palms. Saat sedang berlari, ia dihadang dengan robot bersuara bayi dan mengeluarkan senjata mainan bayi. Awalnya Sonic merasa tak takut, namun akhirnya ia pun terpental karena pukulannya. Setelah mengetahui bahwa di dalamnya beneran bayi, ia pun meninggalkan robot itu dan lanjut mencari Tails. Oh, I got a fox friend to find. He's fast, powerful, and hasty. Kemudian terlihat Rouge dan Knuckles yang tak mengenal Sonic. Mereka berencana mengikuti Sonic karena melihat Sonic yang kuat, cepat, dan membenci Eggman. Lalu kini Sonic berada di stasiun Circle dan dia melihat Tails.
Namun saat dikejar, Tails malah menghilang. Tails! Wait, what? Sonic terus mencari, lalu dia menemukan pintu yang menggunakan password seperti bengkel milik Tails. Dan passwordnya pun sama. Di sana benar ada Tails, tapi dia tak mengenali Sonic dan bahkan malah menyerang Sonic. Di sini Tails sedikit berbeda. Dia jadi punya ekor 9 dengan 7 ekor robotnya yang ia buat sendiri. Karena di dunia itu, dulu dia dihina dan dipukuli. Namun berbeda dengan cerita dari Sonic bahwa dulu dia dihina dan sebelum dipukuli, dia ditolong oleh Sonic. Dan semenjak saat itu, mereka bersahabat baik. Mendengar cerita Sonic, ia jadi sedikit luluh dan berhenti menyerang. Lalu terlihat sepatu Sonic yang mulai terbakar akibat kekuatannya. Dengan baik hati, Tails men-scan Sonic dan membuatkan sebuah alat untuk mengatur kekuatan energi dari badannya. Seketika sepatu dan sarung tangannya berubah menjadi sangat keren dan menyesuaikan dengan energi Sonic. Lalu dia keluar dan ingin mencoba kekuatannya. Di sini Tails sedikit melarangnya karena berbahaya. Ternyata benar saja, ketika sedang santai berjalan, mereka ditangkap sama robot bayi tadi. Lalu dibawa terbang menuju suatu tempat. Di balik itu, Rouge dan Knuckles melihat penangkapan mereka dan baru mengetahui bahwa Tails ternyata punya teman akrab. Friends? Blue Streak has a friend? Beralih ke Sonic yang kini telah diikat dan Tails yang disandra dan dijadikan ancaman. Ternyata seseorang yang mengintai pergerakan Sonic sejak awal itu adalah Amy, yang sama juga tak mengenali Sonic. To survive. Dr. Eggman. We are the council. One makes five. Di sana juga ada Eggman beserta CS, yaitu Dr. Donut, Dr. Deep, Dr. Don, dan Dr. Babel. Mereka adalah 5 yang menjadi satu, dan tujuan mereka yaitu mengetes kekuatan Sonic, mulai dari tembakan laser dan kecepatan berlari. Lasers. Friends! Come on, Amy! Some compassion. The energy field is supercharging us. Tails berkata bahwa kekuatan Sonic sama dengan energi kota, dan ketika Sonic berlari dengan kecepatan penuh, ia mendengar suara Shadow yang memperingatinya dengan berkata bahwa ini semua rusak. Sonic, it's broken. No, but he also hasn't let us down when it really counts. Dan ingatan Sonic kembali pada saat sebelum mereka menghentikan pencurian batu prisma oleh Eggman. Di sana Sonic malah pergi sendiri dan berpisah dari teman-temannya yang akan menelusuri patahan tanah yang mengarah ke atas gunung. Dia malah berlari mengambil banyak ring yang akhirnya malah menabrak Shadow. Sebelumnya Shadow merasakan hembusan kencang dari angin atau ledakan yang diakibatkan robot jebakan yang dipukul oleh Sonic. Lalu mereka tabrakan dan malah berkelahi dan kemudian Shadow menasihati Sonic untuk belajar mendengar. Dan ketika sama-sama terpental akibat kekuatannya masing-masing, Sonic melihat di atas gunung ada sebuah ledakan. Friends! Look, Shadow, I'm like... Lalu ia ingat teman-temannya, namun saat itu Shadow memukul lagi Sonic sampai ia pingsan dan tak ingat apapun lagi. Kembali pada saat Sonic dan Tails ditangkap oleh robot bayi. Di sana ada Rouge dan Knuckles yang melihat kejadian itu. Namun tiba-tiba ia ditelepon oleh anak buahnya yang menyuruhnya untuk kembali ke markas. Mereka berdua melihat Sonic yang menjelaskan tentang kota dengan langit biru, pantai cerah, dan pohon palem. Jadi dulu tempat itu memang hutan yang hijau. Namun semua robot merusak hutan mereka.
Dan seketika hutan hijau itu berubah menjadi kota robot yang mencekam. Dan kini mereka akan menolong Sonic karena mereka berpikir bahwa Sonic dapat membantu mereka merubah kota itu menjadi seperti semula. Berlanjut saat Sonic berlari kencang dan ada suara Shadow yang mengingatkan kerusakan. Lalu terjadi ledakan besar hingga seluruh kota New York mati lampu dan seluruh robot berhenti beraktivitas. Dan pada saat itu pula dijadikan kesempatan oleh Knuckles dan Roach untuk masuk ke dalam markas Eggman. Setelah mengeluarkan seluruh energinya, kini Sonic terkulai lemah. Seketika pula kota aktif kembali dan Sonic kembali diikat. Lalu Eggman berniat memanfaatkan energi Sonic untuk menghabisi pemberontak. Figure out a way to steal our power supply! Our crystal plus his energy charge would give us an... Dan ini saatnya pengambilan energi dari badan Sonic. Dia diberi waktu untuk mengatakan kata-kata terakhirnya. Yang seharusnya singkat dan padat, dia malah bertele-tele dan saling berkedip sama Tails. Mereka seolah-olah punya rencana, namun akhirnya Knuckles dan Roach lah yang menjadi pahlawan. Mereka mulai menyerang semua robot di sana, dan Amy yang masih memihak Eggman juga mulai bertarung. See? Wait. Dan Tails yang cerdas mencoba mengakses sistem di sana dan ia pun bisa melepaskan ikatan Sonic. Lalu Sonic menyapa Roach dan Knuckles. Dan mereka berdua merasa heran karena Sonic mengenalnya. Kekuatan Sonic belum sepenuhnya pulih. Dia masih sempoyongan karena tes kekuatannya tadi. Namun sedikit demi sedikit ia mulai menyerang. Tails yang masih mencoba mengakses sistem di sana malah marah karena passwordnya salah terus. Or maybe not. Access denied. No. Impaired. Amy, are you... Episode ini dimulai pada saat Sonic terpojok oleh Amy. Namun bukannya menyerang, Amy malah kaku karena badannya dikendalikan oleh Tails yang berhasil membuka passwordnya. Kemudian Amy pun berada di pihak Sonic dan mereka semua saling bertarung untuk mengalahkan robot Eggman. Kemudian Dr. Donut mengarahkan yang lainnya untuk segera ke ruang keamanan. Namun karena dia sudah tua, dia pun tertinggal oleh yang lainnya. Mereka kini tak bisa berbuat apa-apa karena Amy robot buatannya dikendalikan oleh Tails. Setelah berhasil mengalahkan semua robot, Sonic pun memeluk mereka semua dan mengenalkan dirinya, juga Tails yang di sana bernama Nine, Roach bernama Rebel, Knuckles bernama Knuck, dan Amy bernama Rusty. Tapi kita sebut saja nama asli mereka ya. Kemudian setelah mereka berhasil lolos, Eggman memerintahkan Dr. Deep untuk menangkap mereka. Mereka berlima pun berlari untuk menghindari pertarungan lagi. Tapi Tails menyarankan untuk mengambil kristal energi yang membuat mereka beroperasi dan kembali merebut dunia mereka. Then deceased by the one and only. Kemudian Sonic menanyakan apakah kristal itu adalah prisma yang berkilau dan memantulkan cahaya, dan itu dibenarkan oleh Tails. Kemudian Sonic menanyakan keberadaan prisma itu pada Amy. Namun Amy tak memiliki izin untuk ke sektor inti. Lalu tak lama kemudian mereka diserang lagi dan bertarung kembali di jalur tangga darurat. Setelah itu mereka juga berhasil mengalahkan Dr. Deep dan robotnya. Namun Eggman memerintahkan energi prisma ke dalam robot yang membuat robot itu menjadi lebih kuat. Spin dash, my friend. Spin dash? What? What kind of budget are these?
Kemudian mereka bisa kabur dan mencari keberadaan batu prisma. Lalu Tails melihat sepatu Sonic menyala dan seolah menunjukkan letak batu itu. Dan itu berkat alat yang dibuat oleh Tails yang dapat menangkap ciri energinya. Sayangnya tak lama kemudian Dr. Deep kembali mengejar. Saat sudah dekat dengan pintu sektor inti, Eggman mencoba menutup semua pintunya. Namun berhasil ditahan sama Amy. Dan Sonic juga berhasil menyingkirkan Dr. Deep dan para robotnya. Saat akan kembali dan menghampiri yang lainnya, Sonic malah dihadang oleh Dr. Babel, lalu dia memancing mereka untuk keluar gedung. Dia bermain-main sama Dr. Babel, dan setelah berhasil membuat Dr. Babel terjatuh dan menangis, dia segera kembali ke gedung sektor inti. The sweet sounds of crying. Okay, this is all a little too familiar. Ketika berlari, dia merasa dicapu dengan kejadian sebelum batu prisma hancur. Dia merasa tak asing lagi. Lalu bersamaan dengan datangnya Sonic, Tails berhasil meretas pintu sektor inti. Dan mereka pun masuk ke ruangan tersebut. Sayangnya, Roach, Knuckle, dan Amy ditangkap Eggman dan mengancam Sonic jika dia tak segera keluar maka teman-temannya akan mati. Namun, Tails mengingatkan Sonic bahwa mereka harus segera ke sektor inti. Dan juga Roach yang berkata bahwa dia harus segera menyelamatkan dunia itu atau semua akan sia-sia. Di sana, Sonic melihat prisma paradoks yang lebih kecil dibanding sebelumnya. Namun ia teringat bahwa mungkin saja itu adalah pecahan dari prisma yang lebih besar. Dia sadar bahwa dia yang salah karena keegoisannya dia membuat dunia menjadi kacau. Padahal teman-temannya sudah mengingatkan sejak awal karena mereka semua tak tahu apa yang akan terjadi akibat kekuatan batu prisma paradoks tersebut. Setelah Tails menyuruhnya untuk segera mengambil batu prisma itu, dia seolah tertarik ke dalam prisma itu dan benar saja Sonic pun akhirnya menghilang. Kemudian diperlihatkan dia yang terjatuh dari langit di hutan kering. Dan ternyata hutan hijaunya berada di bawah. Dia juga melihat sepatu dan sarung tangannya berubah. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari keberadaan Roach, Knuckle, dan Big yang ia lihat sepintas sedang melayang. Guys, where are you? Yeah, that's what they want you to think. Huh? Setelah bertemu, mereka tak mengenalinya dan malah menyerang Sonic karena dia membuat makanan mereka yang hanya satu-satunya terjatuh. Saat kejar-kejaran, ia kembali teringat kejadian-kejadian saat di kota New York City. Kemudian dia mencoba menenangkan mereka. Dia sadar ini adalah tempat baru dan nama mereka juga berbeda dengan di New York City. Roach berkata dulu ini adalah hutan yang indah dengan banyak persediaan makanan bagi mereka. Namun semua itu berhenti semenjak ada monster. Monster itu membuat pohon-pohon ini semakin tinggi dan mereka tak bisa ke bawah atau mereka akan dapat serangan dari monster yang menakutkan jika mereka ke bawah. Tiba-tiba ada Tails datang. Dia tak bisa bicara di sini. Hey, give it a rest. He just saved you. First come to our village. I'm sure we can help you. Okay. Tapi berkat menolong Tails yang hampir terjatuh, mereka jadi tenang dan berterima kasih pada Sonic. Kemudian Sonic bertanya tentang prisma paradoks. Lalu Roach yang mengetahui itu akan memberitahu letak prisma itu kalau Sonic dapat membantu mereka mencari persediaan makanan. You mean we could have 2 berries? Good news, everyone. Guess which obviously me. Lalu Sonic menyetujuinya dan mereka turun ke bawah. Namun saat dapat satu buah beri, malah dimakan sama Frog. Sialnya tak lama kemudian muncul monster itu memberi penyerangan. Roach pun memberi instruksi untuk segera lari. I'm right here. Tapi ia menyuruh Sonic untuk melawan monster itu. Mereka pun akhirnya terpisah dan Sonic mulai melawan monster. Tapi sayangnya dia tak bisa melawan musuh yang tak terlihat. Lalu ia menggunakan indera pendengarannya. Ternyata
Ternyata yang ia lawan adalah burung pliki raksasa. Lalu ia pun langsung bertarung dan dapat mengalahkannya. Dari atas sana, Roach memberitahu bahwa itu adalah hewan peliharaan monster, bukan monsternya. That's the monster's pet! Say what now? Lalu Sonic mulai mencari monsternya yang muncul dengan palu besar. Dan ternyata monsternya itu adalah Amy. Mereka pun bertarung karena Amy menganggap Sonic adalah teman dari mereka yang telah merusak hutannya. Sonic terpental hingga menabrak dua burung kecil yang salah satunya terjatuh ke dalam lumpur. Lalu ia pun segera menolongnya. Dan di sana terlihat pohon-pohon yang bekas ditebang. Lalu Amy datang dengan penjelasan bahwa mereka yang di ataslah yang merusak semua itu. Kemudian saat dia akan memukul lagi, Sonic malah merebut palunya. Dan Amy melihat cahaya di sepatu Sonic yang menunjukkan bahwa dia dekat dengan pecahan prisma. Kemudian Sonic menyuruhnya untuk mengantarkan dia ke tempat pecahan itu dan dia berjanji tak akan mengganggunya lagi. Amy yang menyetujuinya lalu pergi ke letak pecahan prisma. Dalam perjalanan, Amy bercerita bahwa dulu dia dan mereka hidup harmonis dengan alam. Namun sejak mereka serakah mengambil semua tanpa memikirkan dampaknya, dia pun mengusirnya ke atas pohon. Kemudian Sonic menyarankan untuk berkumpul dan kembali damai. Namun Amy tak mau sedikit pun. Dan setelah berjalan jauh, sampailah mereka di cahaya tersebut yang berasal dari pohon palem. Lalu ia pun masuk ke dalam tanah dan mendapatkan pecahannya. Mine! Tapi Amy yang melihat pecahan itu sangat kagum dan malah merebutnya. Ia berkata tak mungkin memberikan jantung hutannya pada siapapun. Lalu ia pasangkan pecahan prisma itu pada palunya. Dan kini Amy menyerang Sonic dengan palu berkekuatan prisma. Okay, open them. It's all the memories we've made around them. Sonic pun terpental dan melihat bayangan dulu saat ia diberi kejutan oleh Amy dan teman-temannya yang lain. Namun ia terlihat biasa saja saat ia diberi kejutan pohon palem dengan banyak kenangan yang terjadi di sana. Sialnya, akibat pukulan yang muncul dari palu berkekuatan prisma itu, tumbuh pohon-pohon besar yang menutup cahaya dari langit. Bahkan situasi di bawah menjadi sangat gelap. Sonic yang menahan Amy untuk menghabisi teman-temannya pun juga malah dikurung. Kemudian dia mencoba keluar melalui atas karena tak ada atap. Dan setelah berhasil ia lari sekencang mungkin dan berhasil tiba di teman-temannya sebelum Amy. Tapi sebelum itu di perjalanan mereka saling rebut palu namun Sonic tak berhasil. Teman-temannya yang di atas pohon malah menuduh Sonic mengkhianati mereka. Tapi Sonic menyuruh mereka untuk damai dengan Amy dan selesaikan masalahnya. Mereka berkata tak ada damai lagi karena itu dimulai oleh Amy. Ethan, you gotta squash it pronto! What's all this about? Lalu Amy menyerang mereka dan membuat mereka hidup di atas pohon. Lalu tak lama kemudian Amy menyerang lagi dan membuat mereka terpojok. Kemudian mereka kini akan mengikuti saran Sonic. Mereka turun ke bawah dan mencoba berbicara dengan baik pada Amy. Tapi mereka malah menyerang Amy kembali dan membuat Amy sangat marah. Dan juga membuat mereka tetap di atas pohon dan tak bisa turun lagi. Amy membuat hutan itu benar-benar gelap. Benar-benar tak ada cahaya matahari yang masuk. Tapi Sonic masih tetap membujuk Amy untuk berdamai demi kebersamaan. Dia menjelaskan semua tentang kebersamaan. It's all the memories we've made around that tree. No matter, with the heart of the jungle, I have the... Namun dia tetap mengelak dan Sonic pun akhirnya mendekati pohon palm yang selalu dilindungi oleh Amy. Sebenarnya cara Amy melindungi hutannya sedikit salah karena pohon di bawah akan mati karena tak terkena cahaya matahari. Lalu Sonic naik ke atas pohon palm untuk memancing Amy supaya menyerang dia. Dan ternyata benar saja, Amy menyerang Sonic dengan cara melemparkan palunya. Dan itu dimanfaatkan oleh Sonic untuk membuka jalan supaya cahaya dapat masuk.
done. Dari situ, Amy sadar bahwa dia telah berbuat salah. Dia juga menjelaskan kenapa ia mencari monster. Ternyata itu untuk melindungi hutan supaya tak dirusak oleh teman-temannya yang salah dalam mencari makanan. Mereka terlalu banyak menebang pohon dan mereka hanya mengambil tanpa memberi. Kemudian mereka berempat meminta maaf pada Amy dan kini pohon pun dapat bernapas kembali karena sudah mendapatkan cahaya. Burung peliki pun terbang bebas keluar angkasa. Begitu juga dengan Tails yang baru tahu bahwa dia bisa terbang dengan ekornya. Tak lama kemudian, Sonic teringat pecahan prisma. Lalu ia pun mencarinya dan burung peliki memberitahu letak pecahan prisma itu. Saat ia berlari kencang menuju lokasi itu, Sonic mendapatkan bayangan Shadow yang berkata bahwa aku hilang dan menyuruh Sonic untuk terus berjalan. The void! Shadow? You have to keep... Lalu saat menyentuh pecahan prisma, Sonic kembali ke dimensi kota New York City yang menjadi robot. Dan kalian tahu di dimensi hutan tadi, Sonic seolah-olah hanya sehari bukan? Tapi berbeda di dimensi New York City, Knuckles berkata dia pergi berminggu-minggu loh. Possible rebel suspect. Berawal di kota New York City yang belum berhenti perang antara pihak Eggman dan teman-teman Sonic. Terlihat juga Amy yang terus memantau dan merekam kejadian di sana. Namun bersamaan dengan itu Amy melihat Sonic yang terjatuh dari langit. I'm back in New York City? Kemudian Sonic segera membantu Knuckles yang sedang bertarung. Ketika bertarung, Knuckles bertanya pada Sonic tentang kepergian dia. Lalu ia menjawab bahwa sebenarnya ia tak ingin pergi. Namun saat menyentuh pecahan prisma ia pergi ke dunia lain dengan pertarungan lain. Lalu Sonic menanyakan keberadaan Tails karena harus membicarakan pecahan yang lain. Tapi Knuckles malah berbicara bahwa seharusnya dialah yang bertanya seperti itu. Selesai bertarung mengalahkan para robot, lalu Sonic diajak ke markas Knuckles dan Rouge. Kemudian kita beralih ke markas Eggman. Amy sedang melaporkan kejadian tadi. Rekamannya memperlihatkan kembalinya Sonic dan informasi tentang pecahan prisma. Lalu Eggman yang mengetahui itu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Sonic dan mendapatkan pecahan yang lain. Kembali ke Sonic, Rouge terlihat sangat marah saat melihat Sonic karena dia menganggap Sonic telah memanfaatkan mereka untuk mencuri pecahan prisma lalu menelantarkannya. Padahal mereka sangat percaya terhadap Sonic. Lalu diperlihatkan kejadian saat Sonic menyentuh pecahan prisma, dia menghilang dan Tails membawa pecahan prisma itu. Setelah Eggman bisa membuka pintunya, Tails kabur tanpa menolong Rouge dan Knuckles. Knuckles yang melihat Tails mencuri pecahan prisma itu sangat marah dan mencoba mengejar. Namun Tails juga menghilang seperti Sonic. Mulai saat itu mereka terus diserang karena Eggman sangat marah kristalnya dicuri. Namun walau tanpa Sonic dan Tails, mereka kini punya pasukan yang lebih banyak. Kemudian Rouge menunjukkan pohon palem dan itu adalah kehidupan yang mereka inginkan. Jika mereka kalah maka tak ada lagi yang harus mereka perjuangkan. Setelah melihat itu, Sonic meminta maaf dan berkata bahwa dia dan Tails bukan pengkhianat. Dia juga akan bertarung membantu mereka sampai Eggman kalah. Lalu tiba-tiba terjadi getaran yang berasal dari serangan Eggman. Eyes quick and painless. We need backup! They are somewhere near. Continue the attack. Mereka pun segera keluar agar Eggman tak menemukan tempat mereka. Dan mereka akhirnya bertarung kembali dengan robot yang lebih kuat dan lebih banyak. Mereka hampir saja kalah, tapi tiba-tiba Tails datang menolong mereka. Do that! It's the fox who stole the shard! Eggman CS yang melihat kristalnya ada pada Tails segera menyerang Tails.
Namun ternyata dia hanya datang untuk menolong Sonic. Dia membawa Sonic masuk ke portal dimensi yang baru diketahui namanya, yaitu Shattered Space. Dia meninggalkan teman-temannya yang sedang bertarung. Di sini Sonic meminta dia untuk kembali ke New York, namun Tails malah bertanya sebelumnya dia pergi kemana. Kemudian Sonic menjelaskan kejadian setelah dia menyentuh pecahan prisma, lalu ke dunia hutan, dan lalu kembali ke New York. Mendengar penjelasan Sonic, dia malah menunjukkan pecahan prisma yang ia curi lalu membawanya ke dunia lain yang akan dijadikan rumah untuknya dan Sonic. Dunia itu diberi nama The Grime oleh Tails, dan di dunia itu juga tak ada siapapun. Tapi Sonic tak mau tinggal di sana dan malah mengajaknya kembali ke New York untuk menolong teman-temannya yang lain melawan Eggman. Tails yang tak mau kembali ke New York akhirnya malah membuka portal untuk mengembalikan Sonic ke New York City. We did. Spill it, punks, or we'll spill some. My bright red. Another portal. Traitor, then you can screw my balloon. Dia meminta maaf dan berjanji tak akan menghilang lagi. Kalau mereka menganggap Sonic pengkhianat, Sonic pun menyuruh untuk menghajarnya. Dan mereka pun lebih memilih menghajar Eggman CS dan mereka pun bertarung sengit saat itu. Bahkan mereka pun kalah dan Sonic dipaksa untuk memberitahu letak pecahan prisma. Dan ia juga disuruh untuk menceritakan dunia lain dan pecahan yang lain. Sonic sedikit beralasan karena tak mau memberitahu itu pada Eggman. Namun Amy datang membawa bukti saat Sonic berkata pecahan dan dunia lain. Dia pun tak bisa berbuat apapun lagi, tapi tiba-tiba Tails datang lagi. Namun kini Eggman malah berfokus pada Tails dan ingin menangkapnya karena dia melihat prisma itu ada pada Tails. Eggman menyuruh sebagian anak buahnya untuk mengatasi pemberontak dan dia memancing Tails untuk masuk ke pesawat induk yang disiapkan oleh Dr. Dawn. Dan ternyata semua berjalan sesuai rencana. Tails terjebak dan masuk ke pesawat induk. Sementara Sonic, Knuckles, dan Rouge berhasil mengalahkan para robot. Lalu Sonic menanyakan keadaan mereka, tapi Knuckles berbalik menanyakan Tails yang mungkin saja akan menghilang lagi, dan Sonic langsung pergi mencari Tails. Selanjutnya kita diperlihatkan kejadian sebelum prisma hancur. Di sana Sonic yang berkelahi dengan Shadow mengurung Shadow di reruntuhan batu. Lalu dia pergi ke gunung, namun Shadow dapat keluar dan mengejarnya. Sesampainya di gunung, Shadow melihat Sonic yang sedang menggelinding akan menabrak batu prisma. Dan bersamaan dengan hancurnya prisma, teman-teman Sonic berkata jangan. Namun berbeda dengan Shadow yang berkata Chaos Control. Chaos Control! Sampai situ aku belum paham nih. Apa mungkin perkataan Shadow ada kaitannya dengan berubahnya dunia yang kini dikuasai Chaos Council atau Eggman? Kemudian beralih ke saat ini, Sonic yang sedang mencari Tails melihat pesawat induk lalu dia segera memeriksanya. Tapi saat berlari dia tak bisa mengontrolnya dan mendapat bayangan Shadow yang berkata untuk terus berlari. Dan hasilnya pun dia menghilang lagi dan berakhir di sebuah pantai. Dia bertemu dengan bajak laut Amy, Tails, dan Rouge. So close. The captain's not here. I don't think he'd approve. Mean to harm ye. I'm just a wayward hedgehog. Namun mereka malah akan meninggalkan Sonic karena mereka mengira Sonic adalah kru lama kaptennya. Mereka yang sedang mengambil kelapa akan segera kembali ke kapal karena kaptennya sudah menunggu. Namun berhubung Tails melihat Sonic yang cepat, jadi dia mengajak Sonic dan menyuruhnya untuk mendayung. Sonic menyuruh mereka untuk memakai seatbelt dan perahu itu meluncur dengan sangat cepat.
Ketika sampai di kapal, dia melihat Big. Dan di dunia ini, versi Amy, Tails, Rouge, dan Big berperan sebagai kru kapal yang dipimpin oleh Kapten Knuckles. Mereka adalah bajak laut yang suka berpesta, dan Sonic juga disambut dengan ramah. Lalu mereka pun berpesta sampai larut malam. Tusk. Sounds like you need a vacation. Esok harinya Sonic terbangun lalu mendekati Knuckles dan bertanya akan pergi kemana hari itu. Namun Knuckles berkata bahwa hari itu mereka akan menghabiskan waktu untuk pesta lagi. Tapi Sonic menolak karena dia akan pergi ke suatu tempat mencari pecahan. Never. Wait. You know about... Tails yang kepo bertanya tentang pecahan. Lalu Sonic menjawab bahwa pecahan itu seperti batu berkilau yang ajaib. Amy berkata itu seperti Devil Like Dose. Mereka sangat semangat kalau membicarakan pecahan prisma. Namun berbeda dengan Knuckles yang tak mau hal itu dibicarakan. Saat Sonic membujuk Knuckles untuk memberitahunya, tiba-tiba ada serangan dari kapal lain yang ternyata itu adalah kru lamanya Knuckles. Mereka pun mendatangi kapal untuk mencuri. Take them for everything they've got. Hiding? Or else. Bukannya siap bertarung, Knuckles dan yang lainnya malah sembunyi kecuali Sonic tentunya. Lalu Sonic melawan mereka tanpa pedang, tapi berhasil mengalahkannya. Di sini dia juga dibantu oleh Amy, Tails, dan Rouge. Bahkan mereka kini hingga memanggil Sonic sebagai kapten. Enough stalling! Tell Captain Sonic what he... But you're just too stubborn, aren't you? Lalu dia memaksa Knuckles untuk menceritakan kisah pecahan prisma. Amy yang telah diberi izin oleh Knuckles menceritakan kejadian beberapa tahun silam. Knuckles adalah bajak laut yang terkenal, dia bahkan sangat ditakuti di lautan. Dengan sebuah peta, dia bisa menemukan pecahan prisma itu. Namun dia harus melewati karang yang sulit untuk dilewati. Dengan rasa ingin memiliki yang sangat besar, dia memaksa untuk melewati itu semua. Sayangnya kabut tebal menghalangi penglihatan. Kapalnya menabrak karang dan tenggelam. Para kru lamanya selamat dari kejadian itu. Namun mereka tak ingin menolong Knuckles karena dia adalah kapten yang egois. Lalu sejak saat itu Knuckles tak ingin mendekati batu prisma lagi karena itu membuat keberaniannya menghilang. Sonic yang mengetahui petanya hilang di lautan merasa putus asa. Tapi dia lupa bahwa sepatunya dapat menemukan pecahan prisma. Dia berlari ke berbagai arah untuk menemukan petunjuk. Dan benar saja dengan sepatunya dia bisa menemukan prisma tersebut. Kini para kru menuruti Sonic yang menunjukkan arah kapal. Dan kini Knuckles juga memberikan topi kaptennya pada Sonic. Tapi tiba-tiba Rouge memberitahu bahwa ada sesuatu di sebelah kiri kapal. Dan saat muncul ke permukaan, ternyata itu adalah kapal Chaos Council beserta Amy Robot dan anak buahnya yang langsung menyerang Sonic. Rusty Rose? How are you? Changed. And as for how I am here, Perlu kita sampaikan bahwa Amy Robot dapat menemukan Sonic karena sebelumnya Tails atau Nine disandra oleh Eggman. Dan dia dimanfaatkan untuk mencari Sonic dan juga pecahan prisma yang lain. Lalu kembali ke saat ini, kapal Kapten Knuckles diserang oleh Amy Robot. Dan mereka tak bisa melawan karena belum pernah berperang, bahkan mereka tak punya senjata. fire! Alhasil kapal mereka hampir tenggelam dan sepatu Sonic di-scan untuk mendapatkan peta pecahan prisma. Amy Robot yang akan menghabisi Sonic terlihat terkejut dan heran melihat emisi kru Kapten Knuckles karena mereka terlihat kembar. Dan setelah itu ia tak jadi menyerang lalu meninggalkan tempat itu. Who is that? Lalu Sonic mencoba mengemudi kapal namun sia-sia. Saat akan mencari Knuckles, dia malah kabur dan menyerah dengan keadaan kapal yang sudah mulai tenggelam. Tapi berkat pujian dan harapan yang kalau dia mendapatkan Devil Like Dose, dia akan menjadi bajak laut yang legendaris. We're doomed!
Akhirnya dia kembali dan menuntun krunya untuk memperbaiki kapal tersebut. Dan dengan bekerja sama mereka berhasil memperbaiki kapalnya. Lalu dengan percaya diri Knuckles memimpin mereka menuju pecahan prisma atau Devil Lake Dose. As in the ones you wrecked on before? Di sisi lain, Amy Robot melaporkan bahwa pecahan prisma akan didapatkan dalam waktu 1 jam. Lalu di markasnya, terlihat mereka yang sudah menguasai Shattered Space berkat Tails. Dan setelah mereka mendapatkan pecahan prisma itu, mereka akan menyuruh Amy Robot untuk membasmi semuanya. Namun Tails berkata bahwa ide bodoh jika membasmi Sonic sebelum Shattered Drive ini sempurna. Setelah itu mereka sadar karena Sonic juga dibutuhkan. Kembali ke lautan di mana kapal Kapten Knuckles dapat mengejar kapal Coast Council. Danger dead ahead! Watch it! Keep us steady! Kapal itu berlayar sangat cepat dengan angin yang dibuat oleh Sonic. Lalu untuk melewati kapal Coast Council, dia melakukan sesuatu di luar dugaan. Dan dia berhasil melewati kapal itu, namun sayangnya layarnya terputus dan kapal tak bisa berlayar lagi. Knuckles, kapten yang sadis, menyuruh Sonic untuk menarik kapalnya karena dia punya sepatu yang unik. Dia berlari di atas air dengan sangat cepat. Namun ketika hampir sejajar dengan kapal musuh, dia diserang dan para kru mulai melawan menembaki para robot dengan chili dogs. Last case to Sea Dogs! Para robot itu pun terpeleset karena pijakannya yang licin akibat chili dog. Bahkan Amy Robot juga terpeleset dan terjatuh dari kapal. Saat itu Sonic sudah mulai melihat cahaya dari pecahan prisma, lalu Knuckles berpindah ke kapal musuh untuk mengambil alih. Come on, ye cowards! She's all clear! Dia nggak tahu aja tuh kalau Amy adalah robot yang sangat cerdas dan kuat. Setelah berhasil mengalahkan robot yang ada, Amy muncul dengan robot-robot barunya dan menyerang mereka kembali. Hold them off here. Hey, after him! Lalu dia memerintahkan sebagian robotnya untuk mengambil pecahan prisma. Sementara dia kembali bertarung di sana. Namun Knuckles yang melihat itu menyuruh Sonic untuk segera pergi. Tapi Sonic malah menyuruh Knuckles yang pergi. Dia pun melempar Knuckles dan menyuruhnya untuk berputar. Proven a worthy foe, Sonic. Not that anyone... Beruntung Knuckles berhasil menjatuhkan robot yang menuju tebing. Dan dia segera memanjat tebing itu supaya tak keduluan oleh para robot. Sementara Sonic dan yang lain masih melawan Amy Robot. Dan mereka berhasil mengalahkan para robot juga melumpuhkan Amy Robot. Hit her up. Di sisi lain, Knuckles sedang mencoba melawan robot yang menghalangi dia untuk mengambil pecahan prisma. Tapi setelah itu dia berhasil mengambilnya. Namun sayangnya robot kembali datang untuk menyerangnya. Jadi Sonic yang mengetahui itu menyusul Knuckles supaya dapat menolong dia. Sonic! Beruntung Knuckles tertangkap oleh Sonic dan pecahan prisma itu menyentuh Sonic hingga Sonic pun menghilang kembali. Knuckles yang tersadar sangat bahagia karena memiliki pecahan prisma. Lalu Sonic kini berada di Shattered Space dan bertemu dengan Shadow. Lalu Sonic berkata bahwa dia ingin pulang. Tapi Shadow menjawab dengan lantang bahwa dunia mereka telah hancur oleh ulah Sonic sendiri. Scene diakhiri dengan pukulan keras dari Shadow pada Sonic. Dan setelah itu serial Sonic Prime Season 1 selesai. Walau ending
endingnya kurang memuaskan, tapi yakinlah kalian pasti sama denganku dong menunggu lanjutan serial ini yang katanya masih ada season 2 dan 3-nya. Ya berdoa saja ya, semoga masih ada lanjutan dari serial Sonic Prime ini ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.